Mungkin kamu pernah jadi korban, atau pelaku, atau orang yang menyaksikan perselingkuhan. Terus kamu bertanya, kenapa sih orang selingkuh? Salah siapa? Terus gimana jalan keluarnya? Nah, di episode kali ini, kita akan bahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang perselingkuhan. Halo, Ra. Halo, Andre. Gimana kabarnya? Baik, lo gimana kabarnya? Baiklah, baik. Okay. Bersyukur. Thank you banget ya untuk waktunya. Kita hari ini bisa ngobrol tentang perselingkuhan. Nah, ini topiknya menarik banget ya, tentang perselingkuhan. Mungkin gue pengen tanya dulu nih sama lo. Apa sih yang membuat lo tertarik untuk bahas tentang topik perselingkuhan? Oke, kalau yang bikin gue tertarik tentang topik perselingkuhan sih sebenarnya karena di sini gue kebanyakan dibicarakan gitu, maksudnya gue kebanyakan nanganin kasus-kasus hubungan romantis kali ya, yang juga jelas isu di dalamnya pasti banyak perselingkuhan juga. Gitu. Even recently ada kasus gue yang menarik kalau gue boleh cerita kali tentang sedikit tentang kasusnya itu. Jadi beliau kebetulan karena mungkin yang banyak kita kenal itu lebih ke korbannya kali ya, tapi kebetulan waktu itu gue dapet kasus yang pelakunya gitu, jadi dia berselingkuh gitu. Nah, terus yang membuat gue tertarik banget sebenarnya sama kasus itu waktu itu adalah selain karena ini adalah kasus pasangan tentunya, dia juga waktu itu sebagai seorang pelaku yang cukup jarang kita temunya, mungkin banyak kali ya, tapi di sekitar gue jarang gitu, apalagi dengan klien kan lebih banyak yang korban gitu. Nah, kalau dia sendiri dia ngerasa dia tuh selingkuh karena emang gitu, emang udah begitu aja gitu takdirnya, emang dia udah nggak bisa berubah, emang ya udah pokoknya udah terlahir untuk selingkuh aja gitu. Nah, jadi itu menurut gue lumayan menarik sih untuk kita bahas, apakah orang tuh sebenarnya emang terlahir untuk selingkuh kah gitu, atau seperti apa gitu, dan juga kayak kenapa sih orang selingkuh pada akhirnya gitu kan, gitu, dan apa yang bisa lo lakukan tentunya baik sebagai pelaku maupun sebagai korban gitu dari perselingkuhan. Itu sih. Kalau lo sendiri ada pengalaman mungkin atau ada hal yang pengen lo ceritain tentang perselingkuhan nggak? Iya, menarik. Itu udah benar menarik banget sih. Tapi dia berani untuk konseling tentang itu commendable lah, at least. Nice. Kalau dari gue sih nggak ada kebetulan nih, nggak tahu kenapa nih, gue kuper atau gimana kali ya. Pas tanya kayak ada apa nggak pengalaman, nggak ada ya. Terus kayak teman gue juga nggak ada gitu. Jadi Bersyukur ya. Bersyukur ya guys. Nggak gitu banyak drama ya. Ada sih tahu doang, cuma nggak dalam. Jadi gue nggak usah bahas lah. Tapi yang buat gue tertarik sama perselingkuhan adalah karena ada orang namanya Dante, pinter gitu kan, lebih pintar dari kita berdua lah. Dia bikin buku tentang, pokoknya di buku itu ada ilustrasi neraka. Dan menurut dia neraka tuh banyak layer-layernya gitu kan. Ada layer yang pertama mungkin yang kayak nyolong atau apa, yang kayak whatever lah gitu kan, bohong gitu. Yang dosa-dosa yang nggak gitu berat gitu. Tapi buat dia yang paling bawah gitu. Kalau ditebak gitu kan, menurut lo apa dosa yang paling berat? Ada yang bilang pembunuhan, ada yang bilang fitnah mungkin, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan gitu kan. Menurut dia jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah pengkhianatan. Jadi neraka yang paling dalam itu tempat untuk orang-orang yang berkhianat. Dan gue dijelasin sama orang bahwa kenapa berkhianat? Kenapa pengkhianatan? Karena ketika orang berkhianat itu kepercayaan orang itu sama orang lain dan sama dunia dan sama dirinya sendiri itu dipatahkan gitu. That's why itu dosa yang pantas buat masuk neraka yang paling dalam gitu, menurut dia gitu. Menarik banget ya, dan bener pretty much dari yang kita tahu tentang pengkhianatan. Dan selingkuh itu ya pengkhianatan. Betul. Dan pengkhianatan kayak mencakup hampir semua dosa nggak sih? Kayak bohong fitnah iya juga, bener, sedikit banyak. Membunuh ya juga lo kills someone's dream. Dan membunuh diri orang gitu, mungkin nggak physically ya, tapi hatinya. Ya sometimes physically juga berpengaruh gitu. Jadi gue cukup setuju mungkin dengan Dante. Iya benar. Kalau itu ada di dan juga selingkuh tuh ya bentuk yang paling konkret mungkin. Salah satu yang paling konkret, kayak udah sama orang, udah menceritakan semuanya, udah buka-bukaan lah sama orang ini kan. Tapi dia selingkuh. Itu ya
eh, jelas aja dia orang yang diselingkuhin itu kalut lah, hilang arah, gitu. Dan hilang struktur, patah pokoknya semua diruntuhin gitu kan. So itu ya menarik lah gitu, untuk belajar yang menarik sih pasti. Ya. So itu sih kenapa gue tertarik untuk ngobrol tentang perselingkuhan. Mungkin ya kita bisa masuk karena kan perselingkuhan itu kan agak ambigu ya. Ini artinya apa nih selingkuh? Harus tidur bareng kah? Atau chatting doang? Atau ngelirik doang bahkan? Menurut lo batasan-batasan apa sih yang bisa disebut oh ini selingkuh gitu? Oke. Kalau misalnya selingkuh, gue setuju banget sih. Selingkuh tuh ambigu, walaupun itu perilaku konkret gitu. Tapi kalau kita cari secara tata bahasa pun ya paling artinya cuman kayak unfaithful aja gitu, tidak setia. Tapi dalam bentuk apa tuh sebenarnya beragam banget sih. Gitu. Jadi balik lagi tadi kalau misalnya secara tata bahasa oke, kita sama-sama bisa cari tahu masing-masing lah gitu selingkuh tuh artinya apa sih. Tapi kalau misalnya kita define sendiri, sebenarnya selingkuh itu bisa didefinisikan masing-masing pasangan banget. Gitu. Jadi tentunya ini bahkan jadi poin yang penting sebenarnya kalau lu bahas batasan gitu sama pasangan lu sendiri kan ya. Kayak apa sih yang bagi pasangan lu selingkuh gitu. Kayak yang lu bilang tadi, ada yang nganggep lirik tuh udah selingkuh. Sedangkan pasangannya mungkin enggak. Gitu. Jadi pasangannya akhirnya merasa tertuduh mungkin atau menuduh gitu jadinya, dan itu kan juga nggak efektif ya dalam hubungan, akhirnya menyebabkan isu yang baru gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa sih selingkuh itu bener-bener lo bisa personalize, bisa customize gitu di dalam hubungan yang tentunya pentingnya tuh disepakati sih pastinya. Jadi kalau misalnya lo pun mau diskusi ya harus sepakat gitu. Dan juga ada mungkin definisi-definisi selingkuh atau perilaku selingkuh yang agak kurang ideal kayak tadi tuh misalnya lirik gitu. Lirik tuh kan agak ambigu juga ya sebenarnya, bingung gitu. Kita lirik aja susah sih kalau kita definisikan sebagai selingkuh, itu hanya menambah masalah aja pada akhirnya. Gitu. Jadi mungkin kita juga harus lihat kalaupun ada hal yang emang menurut kita itu udah batasan, tapi itu batasan yang ideal, realistis nggak dan relevan nggak dalam hubungan ini. Gitu. Contohnya, kalau yang mungkin hampir semua orang kalian sepakat bahwa kalau udah ada it gets physical or sexual, ya udah itu udah pastinya selingkuh gitu. Nah, kemudian chatting gitu misalnya yang emang disembunyikan gitu. Jadi ya lu nggak oke kalau pasangan lu tahu, nah mungkin juga itu at some point bisa tergolong sebagai selingkuh. Jadi ini berhubungan banget sama intensi. Betul. Kalau menurut sendiri sebenarnya selingkuh tuh kayak gimana tuh batasan pribadi lu deh, kan tadi kita ngomongin kalau misalnya selingkuh itu benar-benar bergantung pada batasan masing-masing ya. Kalau sendiri? Ya mungkin itu kali ya, rule of thumb-nya gitu ya, intensi. Kalau intensinya udah ke sana ya jangan gitu. Tapi kalau dari gue sendiri, gue nggak nyaman sih. Kalau udah flirting sama cowok, gue nggak nyaman sih. Tapi kalau ngobrol doang boleh banget lah. Gitu. Kerja bareng ngobrol doang. Gue malu kan. Iya, betul. Kalau gimana? Sama sih sebenarnya intensi juga itu penting banget. Walaupun kita nggak tahu langsung sih, kadang kita mesti nanya gitu ke pasangan kita kan ya. Kayak kalau kita dapat sesuatu gitu mungkin kita ya perlu tahu. Pada akhirnya sih ya as cliche as it sounds, communication is key kali ya. Kalau kayak kita mau kerja bareng nih, mungkin partner kita masing-masing tahu gitu kalau kita mau kerja gitu. Kalau misalnya kita akhirnya intentionally menyembunyikan gitu, itu kan mungkin nggak oke juga ya di dalam hubungan gitu. Dan itu bisa up to debate gitu, apakah itu selingkuh atau tidak gitu. Jadi penting sih menurut gue buat didiskusiin sama pasangan lo sendiri, tentunya pasangan kita masing-masing dan pasangan orang lain di luar sana gitu yang di dalam hubungan, didiskusiin tuh batasan-batasannya apa aja gitu. Dan juga sampai selain diskusi ya sampai pada kesepakatannya. Berarti kalau cuma diskusi-diskusi aja terus habis itu nggak tahu kan nggak ideal juga ya, kita juga jadi nggak tahu gitu apa nih yang kita mau jadiin patokan gitu, tolak ukur selingkuh gitu sih. Jadi komunikasikan, diskusikan sampai pada kesepakatannya tentunya. Menarik. Jadi first step adalah diskusin batasan selingkuh itu apa. Betul. Nah terus kalau udah lewat gitu ya, kalau emang udah lewat aja gitu, kira-kira kenapa orang selingkuh itu sih? Kenapa orang berkhianat? Kenapa orang selingkuh gitu sih? Itu mungkin kita bisa ngobrol 2 minggu nggak kelar. Coba menurut lu gimana? Kalau menurut gue yang
ada sebenarnya gue baca juga sih artikel penelitian dari Salterman juga yang dia buat penelitian tentang kenapa orang selingkuh. Gitu. Pertanyaannya cuma satu sih, cuma ya why did you do that gitu kan. Gitu. Nah, surprisingly di sana tuh banyak yang motivasinya itu sebenarnya nggak selalu seksual. Gitu. Jadi walaupun banyak yang beranggapan kayak orang tuh selingkuh pasti karena ketertarikan seksual dan lain sebagainya, tapi nggak selalu demikian ternyata ditunjukkannya. Gitu. Jadi ada yang katanya karena lack of love, gitu. Itu juga mungkin cukup menarik ya, dia nggak cukup sayang gitu untuk stay dalam hubungan ini, atau bahkan dia lebih menyayangi orang lain dibandingkan orang yang ada dalam hubungan sama dia, gitu. Kemudian bisa juga karena situational sebenarnya. Kita nggak membenarkan tentunya ya. Semua alasan ini kita nggak ada yang benarkan. Hanya mungkin membantu kita memahami aja. Jadi ada situational juga. Kayak misalnya lu mabuk gitu. Terus ya it happens gitu. Atau ya lu nggak gitu sadar pada saat itu misalnya dengan segala konsekuensi dan segala alasannya di balik itu. Terus bisa juga karena lu kurang komitmen dalam hubungannya juga. Gitu, jadi akhirnya ya lu ke yang lain gitu kan, karena juga nggak gitu komit dengan hubungan yang sekarang. Kemudian bisa juga karena ada ketidakpuasan kali ya, gitu dalam hubungannya gitu, atau mungkin ada kebutuhannya yang nggak terpenuhi dalam hubungannya, even itu sekecil kayak perhatian mungkin, atau waktu gitu, jadi ya dicari ke orang lain gitu. Lalu ada juga yang agak menyebalkan, tapi karena egonya, gitu. Jadi mungkin dia ngerasa dengan hubungan yang sekarang itu kurang gitu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, untuk meningkatkan egonya. Akhirnya dia dia memutuskan untuk selingkuh, ya untuk meningkatkan egonya, gitu, untuk menunjukkan bahwa dia bisa kok, gitu, sama orang lain juga. Dan ada juga yang selingkuh out of anger. Kayak mungkin pasangannya sebelumnya selingkuh, jadi dia bales, gitu. Atau misalnya ya karena dia lagi berkonflik banget nih, gitu di dalam rumah tangga, dalam hubungannya. Jadi dia nyari pelampiasannya ke selingkuh gitu untuk membalas gitu, jadi intentionnya. Gitu. Ada beberapa lagi sih. Balas menyakiti di baliknya gitu. Betul. Tapi sedikit banyak sih kayak gitu. Balik lagi kita nggak membenarkan sih alasan-alasan ini. Cuman mungkin membantu kali ya kalau kita paham gitu. Apalagi mungkin di luar sana banyak orang-orang yang meskipun tadi lu sempat bilang bahwa lu nggak secara personally mengalami, syukurlah tentunya, tapi mungkin banyak orang di luar sana yang nggak dapat closure-nya kali ya. Jadi nggak tahu aja gitu kenapa pasangannya selingkuh gitu. Sampai sekarang dan itu selalu kayak di terngiang-ngiang gitu. Itu horrible. Benar. Horrible way to live lah. Kalau misalnya bayangan lu sendiri kali ya, Andre, kira-kira selingkuh tuh kenapa orang mau selingkuh kira-kira? Seks. Oke. Satu yang di kepala gue paling visible sekarang itu sih. Karena gue kan masih muda ya, dan gue bersyukur sehat juga, so gue ada juga dorongan-dorongan itu kan. So gue bisa paham gitu kenapa orang selingkuh, meskipun gue ya enggak gitu kan. Gue hopefully jangan gitu kan. Tapi itu sih simple ya sih. Tapi mungkin yang menarik ya ego sih, ego. Karena dulu oke, kayaknya jangan gue ceritain deh, gue gak nyaman ceritain. Tapi gini, gue bisa paham gitu kenapa orang ngelakuin itu. Gue pun juga pernah kepikiran hal yang sama. Tapi bersyukur gue kepikiran sebelum gue pacaran bahkan. Jadi ya menurut gue itu lebih ideal sih. Jadi ya kalau mau mempertimbangkan itu ya sebelum pacaran, jangan pas udah tengah-tengah dong. Setuju banget. Karena ya nggak fair buat yang pasangan lo, gimana? Nggak fair buat lo juga sebenarnya sih. Ya nggak sih? Kalau lo memutuskan untuk selingkuh di tengah-tengah gitu maksudnya. Gue setuju sih yang lo bilang, kita kalau ada hal kayak gini, kayak ego gitu, itu dipertimbangkan mungkin sebelum lo masuk gitu ke dalam sebuah hubungan gitu. Karena bahkan diomongin. Menurut gue sih diomongin sih. Kalau pasangan lo bisa diskusinya dengan baik kok gitu. Setuju sih. Gue bersyukur pasangan gue yang ini bisa aja kita ngomongin tentang ini gitu. Dan terbuka gitu. Makanya gue ya bersyukur. But anyway, itu menarik banget ya. Banyak, gue nggak nyangka untuk balas dendam karena marah gitu. Itu menarik sih.
Dan ada banget sih gitu kayak, aduh ini apa? Bini gue ini banget nih, gue selingkuh lah gitu. Ada gitu ya. Agak unik sih kalau kita tahu ya pas kita juga mikir-mikir, memang agak tertampar juga kayak out of anger. Tapi gue personally punya kenalan kali ya. Gue punya kenalan yang out of anger. Dia selingkuh. Tapi angernya itu balik lagi nggak membenarkan. Karena emang pasangannya dulu selingkuh. Oke. Gitu. Jadi dia itu adalah korban selingkuh. Dia laki-laki, by the way. Dia laki-laki, dia korban selingkuh. Pasangannya itu repeatedly selingkuh. Akhirnya sampai di satu titik dia juga gitu. Dan dia bilang karena itu, karena dia juga korban selingkuh gitu, biar get even gitu sama pasangannya. Itu nggak ideal, balik lagi kali ya. Cuman ada sih, dan gue personally pernah menyaksikan gitu. Nggak menyaksikan perselingkuhannya, cuman menyaksikan dia ngomong gitu. Alasannya adalah karena ya out of anger ke pasangannya. Gitu sih. Jadi ada, so as unique as it sounds, ada gitu kayak gitu. Ada, dan nggak unik sih. Completely understandable sih. Tapi ya kayaknya selingkuh tuh bukan nggak pernah jalan yang ideal ya, selingkuh gitu. Mungkin kita bisa bahas itu kali. Kenapa menurut lu selingkuh itu nggak pernah jalan yang ideal? Gitu? Oke. Gue coba ambil satu contoh kali ya. Satu contoh alasan kenapa orang selingkuh. Gitu. Basically ini bisa diterapkan di semua hal sih, di semua contoh-contoh tadi yang gue bilang alasan kenapa orang selingkuh. Tapi gue coba ambil satu contoh yaitu seksual kali ya, misalnya. Apakah kalau lu ada kebutuhan seksual, lu harus dapet dari orang lain, nggak bisa dari pasangan lu sendiri, gitu. Jadi kan ada pilihannya, gitu, untuk lu dapet itu dari pasangan lu, gitu. Dan kalau emang pasangan lu nggak capable untuk itu, apakah selingkuh udah langsung jadi jalan keluarnya, atau lu bisa either diskusiin, atau ya akhiri aja hubungannya sama pasangan lu. Itu kalau kita ngomongin seksual. Gue kasih yang lain lagi nih, misalnya yang ya out of anger tadi. Gitu. Apakah out of anger langsung lu membenarkan selingkuh? Juga kan enggak. Pilihannya itu ada banyak banget. Lu bisa menenangkan diri dulu, atau lu bisa ya udah marah-marah aja, teriak-teriak sendiri misalnya, walaupun itu nggak dia juga. Kemudian lu bisa ya apa ya, ngambil waktu sendiri gitu misalnya. Gitu. Tapi selingkuh jadi nggak pernah jadi satu-satunya cara sih. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan gitu. Bahkan kalau mau dijembrengin juga semua motivasi kenapa orang bisa selingkuh, juga nggak ada yang solusinya tuh cuman itu aja gitu. Solusinya tuh cuman selingkuh. Dan juga kita kan udah akan bahas kali ya nanti ke depannya dampak selingkuh tuh seperti apa sih gitu. Nah, jadi itu juga dampaknya itu kan juga nggak ada yang positif gitu di dalam, baik buat lo sebagai pelaku atau buat lo sebagai korban, itu tuh nggak pernah positif. Even buat lo sebagai yang menyaksikan gitu misalnya. Lu bayangin aja lu nyaksiin orang lain, misalnya lu nyaksiin pelaku perselingkuhan gitu, lu beban moral kali ya. Nggak tahu sih beban moral, tapi kalau gue ambil kecil gitu, orang tua selingkuh atau gimana nggak tahu lah. Ya jadi kayak gini tuh orang berhubungan, ya udah gue nggak mau lagi, gue nggak usah ngapain. Betul, itu bisa menyebabkan trauma tersendiri juga gitu, meskipun lu nggak mengalami langsung. Jadi selingkuh tuh benar-benar bisa berpengaruh ke even orang yang nggak ngalamin sebenarnya, gitu sih. Satu hal yang menarik adalah selalu menarik buat gue, dan kenapa gue bikin bicarakan adalah semua masalah itu bisa dikelarin, bisa dibantu resolve at least dengan bicara. Betul. Bicara sama psikolog atau bicara sama orang langsung. Betul banget. Kalau emang lu kesulitan gitu diskusi sama pasangan lu, kita juga ada di sini kan yang untuk memediasi. Pas konseling. Atau mode, benar, pas kita konseling gitu. Jadi itu juga gunanya konseling pasangan kan bener. Gitu, untuk kita sama-sama resolve isu, supaya hubungannya ya kembali baik gitu. Entah berpisah ataupun tidak ya, gitu kan. Itu opsinya ada dua kan, mau cabut atau mau ya stay, gitu kan. Konsiderasinya apa gitu kalau dari lu? Oke. Kalau misalnya kita ambil option A dulu ya, cabut ya. Kalau misalnya lu nggak banyak tanggungan, dalam artian mungkin lu belum menikah gitu, nggak merendahkan kalau lu belum menikah nggak apa-apa lah cabut, enggak sih, hanya tetap akan menyakitkan. Cuman mungkin pertimbangannya jadi lebih sedikit. Kenapa? Karena kan belum terikat secara hukum ya. Betul. Terus habis itu juga ya I assume lu belum punya tanggungan-tanggungan kayak anak, harta atau apalah segala macam itu gitu. Jadi kalau misalnya lu mau berpisah pun rasa sakitnya sih tapi pasti
banyak banget dan mungkin akan lama. Ya mudah-mudahan sih tidak gitu. Rasa sakit jadi pasti tetap ada gitu. Cuman kalau emang lu ngerasa oke untuk pisah, ngerasa dalam hubungan itu nggak baik gitu untuk lu ke depannya. Basically ada dalam hubungan yang ada perselingkuhan di dalam sih nggak pernah baik ya gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya lu pengen pisah, pertimbangannya yang utama tuh lu sanggup nggak dulu nih mau menanggung rasa sakitnya gitu. Rasa sakitnya karena pasti banget itu akan dalam banget gitu. Lu bayangin aja lu menyayangi orang lain gitu, lu kasih hati lu mungkin ngasih waktu, energi, lu invest ke dalam hubungan yang kemudian kayak Dante tadi kali dipatahkan gitu akhirnya. Itu semua, jadi itu pasti akan menyakitkan gitu. Tapi itu bisa diusahakan, selalu bisa. Ini kita bicara soal cabut atau stay? Cabut. Ini mau cabut mau stay tetapnya bakal sakit kayak orang gila. Betul, sakitnya tuh ada di semua option ini sih. Kalau kondisinya kayak gini, namanya juga kondisinya nggak menyenangkan ya. Jadi optionnya nggak ada yang menyenangkan pasti. Ini mah semuanya gitu. Patah. Semuanya nggak. Semuanya patah. Pilihannya cuma kalau dari gue nih ya, lu cabut, lu rebuild sendiri, atau lu stay tapi lu rebuild dari nol juga, sama aja. Sama aja, betul. Bahkan mungkin rebuild dari bukan nol, minus 250 mungkin, poinnya gitu. Karena situasi lu akan tetap sama kalau orangnya masih Ya, di situ gitu kan. Gitu. Nah, mungkin kalau kita masuk ke opsi kedua nih yang kayak barusan lu bilang tadi, kalau kita akhirnya stay tetap, nah konsiderasinya ya harus banyak dan valid juga gitu. Antara lain kayak tadi kalau lu udah menikah gitu, nah itu kan permasalahan hukumnya panjang tuh. Gitu. Terus kalau misalnya lu punya anak, juga lu bakal harus mikirin gimana pandangan anak lu, tentang pasangan lu, terus habis itu tentang hubungan pernikahan gitu, tentang keluarga dan lain sebagainya. Menurut gue jurnal tentang broken home, anak yang broken home jelas lebih buruk daripada yang normal. Tapi anak yang nggak broken home tapi nggak akur juga buruk juga. Jadi pilih-pilih aja sih. Kayaknya gitu. Gitu sih. Jadi itu mungkin konsiderasi yang panjang juga gitu kalau udah menikah kan. Apalagi ya realistically speaking akan butuh uang kan di dalam situ. Mau cerai kan juga butuh uang ya kalau mau keluar gitu dari perpisahan, kita mau masuk pengurusan hukum dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi lu cukup ada nggak resource-nya gitu untuk seperti itu. Tapi yang pasti kayak poin yang tadi juga dulu sampaikan gitu, ini nggak ada yang enak pilihannya, dua-duanya tuh nggak akan enak gitu. Jadi paling tidak pada akhirnya lo akan perlu ngambil keputusan pilihan yang mana yang konsekuensinya masih paling bisa ditolerir kali ya gitu. Tapi kalau nyari yang enak ya udah nggak ada pilihan yang enak gitu, udah nggak akan. Siap-siap aja gitu ya. Ya kalau bisa dicegah gitu kan. Betul banget. Kalau bisa dicegah sih ya dicegah. Terjadinya selingkuhnya kan ya yang dicegah ya. Gitu. Apalagi bukan cabutnya yang dicegah kan. Terjadinya selingkuh sih yang bisa dicegah. Dan itu juga mungkin yang kayak banyak orang yang mencegah selingkuh gitu kan, caranya juga ada banyak ya. Motivasinya ada banyak, caranya juga ada banyak gitu. Nah, tapi caranya itu cukup jelas nggak sih caranya? Obvious nggak sih? Habis sih. Kalau dari lo gimana? Karena banyak yang ngerasa gimana biar orang nggak selingkuh, ya ditutup gitu jalannya. Gitu kayak ibaratnya dikekang, bener banget. HP-nya kemudian dicek. Bener banget. Diminimalisir kayak tukeran segala jenis password yang ada di dalam dunia ini ditukar. Audit rutin gitu. Betul banget. Harian kali ya. Setiap hari ada tuh yang dicek. Nah, padahal itu sebenarnya perilaku-perilaku yang counterproductive juga. Gitu ya, sebagai manusia aja lo semakin ditutup akan semakin memberontak gitu kan sebenarnya. Mungkin awalnya lo nggak dapet ide, tapi akhirnya dapet ide kan ditanyain mulu tiap hari gitu. Nah, jadi kalau misalnya gimana pada akhirnya cara kita untuk mencegah, meskipun itu pretty obvious ya, dengan membangun hubungan yang menyenangkan kedua belah pihak gitu tentunya. Gitu, dengan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, kemudian komunikasinya harus oke juga gitu. Dan yang tadi sih kita perlu ingat bahwa ada perilaku-perilaku yang mungkin kita tujuannya untuk mencegah, tapi jatuhnya jadi counterproductive aja. Jadi hubungannya mungkin semakin nggak sehat jatuhnya malah. Gitu sih. Cukup sih nunggu itu. Well, obviously nggak gampang ya. Tapi simple enough gitu. Kayak di listnya semua kebutuhannya apa. Kayak dirutinin komunikasinya dan sebagainya. Betul. Tapi ya nggak gampang. Tapi definitely double sih menurut gue. Betul, nggak gampang sih pastinya. Karena kita kan mau membuka pendapat kita juga ya pada orang lain gitu, pada pasangan. Dan mungkin kita akan menerima
apa ya, namanya diskusi kan ada waktu di mana kita mungkin akan dapat feedback yang memang belum tentu menyenangkan sih, tapi pada akhirnya mending diskusinya dibuka daripada kita harus deal dengan mending apinya masih segede korek gitu kan daripada udah kebakaran. Setuju. Kalau udah kebakaran bisa habis semuanya. Kalau korek kan bisa dipademin terus justru buat itu jadi fondasi yang bikin hubungan lebih kuat lagi dan sebagainya. Dan korek itu kan, gue suka banget sih dengan korek ini, dengan api gitu maksudnya. Emang banyak yang suka bilang, api? Enggak, maksudnya banyak kan yang suka bilang selingkuh tuh main api gitu kan gitu. Ya. Okay. Gitu. Nah jadi ini apa namanya? Selingkuh tuh main api, bukan selingkuh kebakaran ya? Enggak. Kalau misalnya kayak tadi lu ngasih contoh api itu dan korek terutama ya. Korek sama kebakaran gitu. Kalau kebakaran ya udah jelas, udah habis semuanya, terus lu akan butuh bantuan banyak pihak untuk kontrol kebakarannya. Tapi kalau misalnya masih kayak korek, itu kan kita yang nyalain, kita yang matiin sendiri ya. Jadi masih akan ada dalam kontrol kita. Sehingga kalau misalnya kita komunikasi, meskipun kayak komunikasinya tuh diskusinya kayak kontroversial gitu, ngomongin selingkuh di hubungan yang lagi baik-baik saja gitu misalnya, tapi ya kayak tadi mungkin sifatnya gitu. Jadi kita nyalain korek, nanti bisa kita matiin lagi. Untungnya masih korek gitu. Belum kayak tadi kebakaran. Meskipun ya banyak orang yang bilang jangan main api kalau nggak mau kebakaran gitu, karena ya itu tadi konsekuensi kebakaran. Bisa sih ini tapi kita dengan main api bukan main api nggak boleh. Dikontrol aja lah gitu. Orang kalau nggak diinisiasi diskusinya malah lebih bahaya lagi menurut gue. Jadi betul. Menarik banget sih. Gue nggak kepikirannya. Gue kira main api gimana? Bakaran sama api, kontrol. Kontrol. Oke, make sense. Oke, next ada lagi kah yang mau tambahin tentang perselingkuhan dan ngatasinnya? Gitu. Dari cabut atau stay? Oke. Pesan-pesan kali ya. Boleh. Pesan-pesan. Tentang perselingkuhan ini gitu in general. Baik lu sebagai orang yang menyaksikan, penting banget. Lu sebagai pelaku ataupun lu sebagai korban. Oke, gitu. 3 berarti ya, menyaksikan, pelaku dan korban perselingkuhan. Kalau misalnya dari pelaku kali ya. Kalau dari pelaku ya kayak tadi gitu. Kita udah bahas penyebabnya. Mungkin lu salah satu dari, atau mungkin orang yang denger diskusi kita ini tuh adalah salah satu yang melakukan perselingkuhan tuh dengan tujuan-tujuan kayak tadi gitu. Motivasi-motivasinya tuh kayak yang tadi kita udah bahas gitu, either seksual, anger atau apapun itu. Tapi dan sama kayak yang tadi kita udah bahas, mungkin pesan yang pengen gue ingetin aja bahwa selingkuh itu nggak pernah jadi solusi yang ideal. Gitu. Jadi kalau misalnya mau menyelesaikan masalah itu selalu ada banyak penyelesaiannya, dan selingkuh nggak pernah jadi sesuatu yang ideal. Itu jadi penyelesaian masalah bisa jadi, tapi tidak ideal. Justru itu memulai masalah baru biasanya. Dan itu akan merugikan lu sebagai pelaku, orang lain sebagai korban, plus orang lain yang menyaksikan, yang akhirnya harus deal dengan situasi lu dan pasangan gitu misalnya. Even itu masih pacaran gitu. Kalau misalnya akhirnya korbannya harus curhat-curhat ke temennya constantly, juga kan temennya terganggu kali ya sedikit banyak gitu misalnya. Jadi sebenarnya selingkuh itu juga akan merugikan lu even sebagai pelaku gitu. Dan itu juga nggak akan oke untuk apa ya, meskipun yang menyaksikan udah tadi kan, kalau ngeliat tuh terganggu, harus dealing with ya masalahnya mereka gitu ya. Untuk yang paling penting nih, korbannya gitu. Nah, kalau untuk korbannya, dari diskusi kita tadi juga gue udah jabarin, dan lu juga gitu ada sempat menyampaikan beberapa alasan kenapa orang akhirnya selingkuh gitu. Dan kalau kita lihat baik-baik lagi, kalau kita ingat-ingat lagi tadi kita diskusi apa, sebagian besar itu sebenarnya nggak selalu karena korbannya tuh kurang gitu kan. Walaupun kalau misalnya ada perselingkuhan, sometimes we just can't help but feel like kita kurang apa nih gitu, kita salah apa salah kita sampai dia memilih orang lain, apa salah kita sampai dia melakukan itu dan sebagainya gitu. Dan itu pasti akan mencoreng kepercayaan diri lu banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, belum tentu itu karena lo gitu. Jadi walaupun yakin pasti sulit banget gitu menghadapinya, dan gue juga yakin sulit untuk membangkitkan lagi gitu kepercayaan diri lo, tapi di sini gue pengen jadi mudah-mudahan ini tuh bisa jadi salah satu informasi gitu untuk mereka yang tidak mendapatkan closure. Apalagi kan banyak ya korban-korban perselingkuhan yang nggak dapat closure gitu dari hubungan mereka, dari pasangannya. Biarlah mereka tahu bahwa it's not always because you're in the wrong side gitu, nggak selalu karena lu kurang,
nggak selalu karena lu nggak bisa gitu, nggak selalu karena lu nggak capable untuk ada dalam sebuah hubungan gitu sebagai korban. Walaupun balik lagi tadi akan sulit, tapi mudah-mudahan ini jadi penyemangat kali ya untuk mereka-mereka yang lagi mengalami, mungkin lagi menjadi korban gitu, atau pernah menjadi korban dan nggak dapat closure-nya gitu. Kemudian mungkin pesan-pesan buat teman atau siapapun yang ada di lingkungan orang-orang dengan perselingkuhan, tentunya gue harap meskipun itu juga mungkin traumatizing atau itu sesuatu yang mereka nggak nyaman pastinya gitu, tapi itu nggak membuat mereka melihat hubungan tuh selalu kayak gini gitu kan. Banyak ya yang akhirnya menilai bahwa hubungan tuh selalu kayak gini karena mereka sehari-hari diperhadapkan pada yang kayak gitu. Dan juga mudah-mudahan mereka juga bisa provide support gitu untuk orang-orang yang membutuhkan, either sebagai korban ataupun pelaku gitu. Karena itu kan the least we can do ya, buat sediain diri aja gitu untuk ada kehadiran lu, telinga lu, pundak, tisu dan lain sebagainya gitu buat dengerin either korban ataupun pelaku dalam hal ini. Gitu sih, mungkin sedikit pesan-pesannya, pengingat aja gitu dari sini. Mungkin kalau dari lu sendiri ada mungkin pesan atau ada? Kayak nggak perlu sih, udah lengkap semua. Tapi satu ya, bukan cuma penyemangat, tapi juga mungkin yang ngasih harapan gitu, bahwa ya bisa kok bangun lagi. Betul. Bisa bangun lagi kok. Even di situasi yang paling nggak ideal sekalipun gitu ya, kayak let's say dia udah nikah, udah punya anak 3 gitu, anak ketiga maksud gue gitu, bisa kok bangun lagi gitu. Gue selalu bilang ke, nggak selalu sih, gue sering bilang ke beberapa pembicara tentunya ya, yang kasusnya serupa gitu, bahwa lu bener-bener bisa banget buat maju, walaupun ngesot, robek itu semuanya, gitu ya. Pincang, ngesot, lu ngerangkak, tapi kan maju tuh bisa gitu. Gemeteran gitu ya. Jadi bisa kok maju tuh bisa, walaupun kayak tadi gitu, luka-luka dulu badannya baru maju, tapi bisa maju. Terus mungkin satu kutipan dari bukunya Viktor Frankl yang Man's Search for Meaning. Sakit dan penderitaan itu pasti bakal ada, tapi hidup itu bermakna, bisa didapat makna itu dari cara lo menyikapi penderitaan tersebut. Betul. Dan Viktor Frankl itu orang yang di Nazi concentration camp selama I don't know berapa tahun, lama lah pokoknya. Itu bener-bener penderitaan yang lo alamin, mungkin yang kita alamin itu incomparable lah kalau dibandingin sama dia. Dia bisa mencapai konklusi itu, dia juga nggak cuma ngomong doang gitu. Betul. So ya cari makna di balik penderitaan itu. Semoga ya hidup lu kedepannya justru jauh lebih manis karena lu bisa melewati pahit yang sekarang. Betul banget. Ya, itu dari gua. Oke, udah kali ya, kita close kali ya. Oke, boleh. Oke, kita close dengan ini sih perkenalan. Nama gua Andri, gua dari Bicarakan.id. Terus ada Rahel juga nih, salah satu psikolog kami di Bicarakan.id. Kalau kamu punya masalah hubungan, masalah percintaan, masalah perselingkuhan gitu ya, boleh banget dibicarain dengan seorang konselor profesional. Jadi nggak cuma dihadapin sendiri, tapi bareng-bareng sama seorang yang bisa, yang paham untuk gimana cara handle yang terbaik gitu ya. Caranya gampang banget, kunjungi kami di www.bicarakan.id www.bicarakan.id. Thank you banget untuk perhatiannya ya, udah nonton episode podcast Angkat Bicara kali ini, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Dadah.